warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Fikri. Perkenalkan, nama saya Ajiza. Satu, pengertian novel. Novel merupakan sebuah karya prosa yang panjang yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku tokoh. Pengertian unsur-unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur dalam atau merupakan unsur utama yang membangun utuhnya sebuah novel. Adapun unsur-unsur intrinsik novel ini terdiri dari 1 tema, 2 latar, 3 tokoh, 4 penokohan, 5 alur, 6 sudut pandang, dan yang ketujuh amanat. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Di sini terdapat contoh tema yang diambil dari novel 5 cm karya Doni Dirgantoro, di mana tentang persahabatan yang percaya pada keajaiban mimpi serta keyakinan, seperti dalam kutipan berikut. Yang kedua, latar. Latar adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa di dalam karya sastra. Latar ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Di sini kami mengambil contoh latar tempat ini dalam novel Ronggeng Dukuh Faruk karya Ahmad Tohari, di mana yang berlatar di kampung pendukuhan yang bernama Dukuh Faruk, di mana latar tempat ini terlihat dalam kutipan 23 rumah berada di pendukuhan itu dihuni oleh orang-orang seketurunan. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu adalah terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Di sini kami mengambil contoh latar waktu ini di dalam novel 5 cm karya Doni Dirgantoro, di mana latar waktu yang digunakan adalah sore hari, seperti kutipan matahari sore masih tersisa dikit, halaman 206. Yang ketiga, latar suasana. Latar suasana adalah suasana yang terjadi dalam sebuah cerita, seperti contohnya dalam novel Ronggeng Dukuh Faruk karya Ahmad Tohari, di mana penulis menggunakan latar suasana ceria. Ceria ketiganya patuh, ceria di bawah pohon nangka itu berlanjut sampai matahari menyentuh garis cakrawala. Ronggeng Dukuh Faruk, halaman 7. Tokoh adalah orang yang berperan menjadi pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh yang dimaksud di sini dapat ditampilkan dalam drama, teater, cerpen, maupun novel. 1. Menurut perannya, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh ini merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. 2. Tokoh tambahan. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran sebagai pelengkap dalam cerita, dan kehadiran tokoh ini hanya menunjang tokoh utama. 2. Menurut penokohan atau watak. Protagonis. Protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak baik dan bersifat positif yang banyak disukai. 2. Antagonis. Antagonis adalah karakter yang melawan atau menentang tujuan dari karakter utama atau protagonis. 3. Tirtagonis. Tokoh tirtagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam cerita, baik untuk tokoh protagonis atau antagonis. Yang keempat, penokohan. Penokohan merupakan teknik bagaimana seorang pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam suatu cerita. Metode penokohan pada dasarnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode analitik. Metode analitik adalah metode di mana pengarang menggambarkan watak-watak tokoh dengan mendeskripsikan wataknya secara langsung. Adapun contohnya dari metode analitik ini diambil dari novel Dilan 1990 karya Pidi Baik, seperti kutipan berikut ini.
Contoh penokohan analitik. Namanya Susiana, bisa dipanggil Susi atau Susi Black karena hitam. Tapi kukira dia manis dan cantik. Dia anak kelas 2 sosial 2. Kata Rani, Susi memang pengen ke Dilan. Ya, aku sudah dengar soal itu, sedikit tepatnya seminggu yang lalu. Metode dramatik secara tidak langsung. Metode dramatik adalah metode di mana pengarang menampilkan tokoh secara tidak langsung atau tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan serta tingkah laku tokoh. Perhatian di mata Kugi. Ojos yang perhatian dan cerewet kadang-kadang berfungsi sebagai penata hidupnya. Halaman 28. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah hingga akhir, mencapai klimaks dan akhir cerita. Berdasarkan jenisnya, alur terbagi menjadi 3, yaitu 1. Alur maju, 2. Alur mundur, 3. Alur campuran. Alur maju. Alur maju adalah serangkaian peristiwa yang dimulai secara teratur dari awal hingga akhir cerita. 2. Alur mundur. Alur mundur adalah cerita dengan peristiwa dari akhir ke awal. Penulis mengawali kisah dengan konflik, lalu penyelesaian dan memperlihatkan masa lalu atau disebut dengan kilas balik. Yang ketiga, alur campuran. Alur campuran merupakan jenis kombinasi atau gabungan dari alur maju dan alur mundur. Pengarang menuliskan cerita secara berurutan, selanjutnya menyisipkan kembali cerita di masa lalu. Tahapan alur. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa dalam suatu peristiwa yang terdiri dari atas 5 tahapan, yaitu yang pertama ada orientasi atau pengenalan. Orientasi merupakan pembuka dalam teks cerita sejarah yang berbentuk novel. Orientasi berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Contohnya dalam novel Negeri Lima Menara. Kisah berawal dari seorang wartawan FUA yang berada di Washington. Wartawan itu bernama Ali Fikri. Tanpa disengaja ia mengecek laptopnya dan tiba-tiba ada pesan masuk dari seorang yang bernama Batuah. Setelah berbalas-balasan pesan, ternyata dia adalah teman lama Ali dari sekolah lamanya, yaitu Pondok Madani. Halaman novel Negeri Lima Menara. 2. Konflik. Konflik adalah suatu peristiwa di mana suatu masalah mulai muncul dalam sebuah cerita, di mana konflik ini nantinya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penikmat. Contoh, Alif tidak ingin bersekolah di sekolah madrasah ataupun pesantrennya. Sedangkan emaknya tidak rela jika Alif masuk sekolah SMA umum, karena emaknya ingin anak laki-lakinya bersekolah agama dan menjadikan anaknya menjadi pemimpin agama di masa depan, seperti Buya Hamka. Halaman novel Negeri Lima Menara. 3. Klimaks. Klimaks adalah peristiwa di mana konflik sampai pada puncaknya. Contoh, Ustadz Thorik begitu marah ketika mendengar bahwa ada siswa yang pergi dari pondok pesantren tanpa izin terlebih dahulu. Merah itu adalah Said, Alif, dan Atang. Sebelum itu mereka meminta izin ke Ponorogo untuk mencari barang, tetapi barang itu tidak ada, dan mereka pun harus pergi ke Surabaya untuk mendapatkan barang tersebut. Halaman novel Negeri Lima Menara. Anti klimaks. Anti klimaks adalah di mana konflik sudah mencapai titik terang dan berhasil mendapat jalan penyelesaian atau jalan keluar. Contoh, seluruh siswa PM kelas 6 telah berhasil menyelesaikan ulangan akhir untuk menentukan kelulusan mereka. Kemudian mereka semua pun berpisah, begitu juga dengan Saibul Menara yang akan menempuh jalannya masing-masing untuk mewujudkan impian mereka. Novel Negeri Lima Menara. Yang terakhir, resolusi atau penyelesaian merupakan tahap terakhir yang berisi berbagai masalah dan rintangan yang dialami tokoh utama sudah berhasil diselesaikan dengan baik. Contohnya kita ambil dalam novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Puadi.
Sohibul Menara telah mencapai impiannya masing-masing dan berencana akan melakukan reunian setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Novel Negeri Lima Menara. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis dalam memandang atau menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sebagai tokoh utama. Pada sudut pandang orang pertama, si penulis bisa menunjukkan sosok dirinya di dalam cerita. Contohnya kita ambil dalam novel Negeri Lima Menara. Jantungku melonjak-lonjak girang. Cerita kias Rais terus berputar di kepalaku, halaman 142. Yang kedua, sebagai pencerita atau serba tahu. Pada sudut pandang orang ketiga, si penulis berada di luar isi cerita dan hanya mengisahkan tokoh dia di dalam cerita. Contohnya kita ambil dalam novel Negeri Lima Menara. Mukanya dingin seperti besi, halaman 124, dan kias Rais telah menyetrum 3.000 murid kesayangannya, halaman 190. Yang terakhir, yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Contohnya kita ambil dalam novel Negeri Lima Menara. Jangan pernah remehkan impian walau setinggi apapun. Tuhan Maha Pendengar. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Halaman 405.